Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi penting untuk seluruh masyarakat Indonesia, terutama orang tua yang memiliki anak masih sekolah dari jenjang SD, SMP, hingga SMA sederajat, bisa mendapatkan bantuan hingga 1 juta rupiah. Nah, bagaimana informasinya? Teman-teman dan Bapak Ibu simak video ini sampai habis, jangan di-skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan. Dan juga jangan lupa untuk di-share video ini ke seluruh media sosial ataupun grup yang dipunya, agar banyak yang mengetahui dan terbantu dengan adanya informasi terkait tentang bantuan sosial dari pemerintah. Informasi penting ini langsung disampaikan dari pusat terkait tentang surat yang langsung diturunkan dengan nomor 0204 garing JP garing IP titik 01 titik 00 garing 2023, dan ini berhubungan dengan pemberitahuan cut-off pemuktahiran data peserta didik di Dapodik. Dan tentu melalui surat yang disampaikan oleh pemerintah pusat ini menunjukkan bahwasanya ini merupakan informasi penting untuk seluruh masyarakat Indonesia, terutama orang tua yang memiliki anak masih sekolah dari SD, SMP, hingga SMA sederajat. Dan tepatnya pada tanggal 10 Maret tahun 2023 besok, ini merupakan penentuan dapat atau tidaknya bantuan dengan nominal Rp450.000 hingga 1 juta rupiah. Dan tentu hal ini berkaitan dengan bantuan subsidi pendidikan atau lebih kita kenal dengan program Indonesia Pintar atau PIP. Nah, salah satu syarat untuk bisa mendapatkan bantuan PIP adalah siswa-siswi tersebut harus datanya aktif di dalam Dapodik. Dan surat yang diturunkan tadi ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, kemudian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota se-Indonesia. Nah, di mana di sini juga diberitahukan berdasarkan peraturan Sekretaris Jenderal nomor 14 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan program PIP. Di mana yang pertama, teman-teman, sasaran pendidikan PIP yang ditetapkan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, salah satunya bersumber dari usulan Dinas Pendidikan Provinsi. Kemudian yang kedua, serta usulan Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota. Di mana kalau untuk usulan provinsi ini tentu untuk siswa-siswi tingkat SMA sederajat. Dan untuk usulan kabupaten kota, tentu ini untuk siswa-siswi tingkatan SD hingga SMP. Dan sehubungan dengan hal ini diharapkan agar Dinas Pendidikan memperhatikan beberapa hal. Oke, yang pertama tentu Satuan Pendidikan segera melakukan pemuktahiran status layak PIP peserta didik yang mana variabelnya mandatori atau yang harus diverval adalah NIK siswa, NISN siswa, tanggal lahir, nama ibu kandung yang akan diusulkan sesuai dengan prioritas sasaran. Kemudian yang kedua, pemadanan data peserta didik dengan DTKS menggunakan data Dapodik cut-off tanggal 31 Januari tahun 2023. Dan yang ketiga, pengusulan peserta didik PIP fase pertama menggunakan Dapodik cut-off tanggal 10 Maret tahun 2023. Nah, jadi di tanggal 10 Maret tahun 2023 ini adalah cut-off data Dapodik yang dijadikan acuan cair atau tidaknya data atau tidak dapatnya proses pengusulan untuk bantuan PIP tahun 2023 fase atau tahap pertama. Nah, oleh sebab itu, teman-teman ataupun Bapak Ibu, masing-masing pihak ini harus melakukan pemuktahiran data terhadap siswa-siswi yang nantinya dijadikan usulan untuk bisa mendapatkan bantuan PIP di tahun 2023. Nah, di sini tentu juga ada beberapa prioritas siswa-siswi yang akan dijadikan sebagai penerima bantuan PIP tentunya.
Untuk yang pertama adalah siswa-siswi yang berangkat dari keluarga penerima bantuan sosial, yaitu memiliki KKS. Kemudian yang kedua, korban bencana alam seperti banjir, tanah longsor, ini juga layak mendapatkan atau diprioritaskan mendapatkan bantuan PIP. Dan yang ketiga, siswa-siswi yang memang tergolong miskin namun tidak tercatat di dalam DTKS, dan ini tentu harus melampirkan SKTM dari desa atau kelurahan. Dan yang keempat, siswa-siswi yang tergolong anak yatim ataupun anak yatim piatu, ini juga menjadi prioritas penerima bantuan sosial. Tepatnya bantuan PIP di tahun 2023. Dan untuk anak putus sekolah ini, diusulkan juga supaya nanti anak-anak tersebut bisa melanjutkan jenjang pendidikan sekolahnya. Nah, jadi teman-teman ataupun Bapak Ibu, saat ini pihak sekolah harus memuktahirkan data siswa-siswi, yang mana yang dimuktahirkan kembali lagi kami tekankan, ada NIK, NISN, tanggal lahir, dan nama ibu kandung. Dan selanjutnya teman-teman ataupun Bapak Ibu, nah itu untuk informasi terkait tentang hal yang sangat penting hingga tanggal 10 Maret tahun 2023 yang menjadi penentuan acuan untuk diusulkan dapat atau tidaknya bantuan PIP di tahun 2023. Semoga proses ini berjalan dengan lancar dan teman-teman ataupun Bapak Ibu yang memiliki anak masih sekolah dari SD hingga SMA bisa terdaftar dan mendapatkan dana bantuan ini, tentu tujuannya untuk meringankan beban dalam melengkapi kebutuhan sekolah murid-murid atau siswa-siswi di tahun 2023 ini. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.